Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran ibu-ibu semuanya yang tampak cantik-cantik malam ini dalam rangka mengikuti kegiatan P2K2 tentang stunting. Pada malam ini kita akan membawakan modul 3 sesi mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Tapi sebelum kita masuk pada sesi ini, saya akan membahas sedikit tentang apa itu stunting. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh kembang anak, di mana anak tidak tumbuh ataupun tidak memiliki berat badan atau tinggi badan sesuai dengan anak seusianya. Kondisi ini disebabkan oleh kurangnya gizi dan penyakit infeksi yang berulang. Selain itu, ibu hamil salah satu penyebab stunting adalah tidak mendapat informasi yang tepat. Apa itu stunting, bagaimana pencegahan dan penanganan stunting, dan bagaimana dampak anak jika mengalami stunting. Jadi pada malam ini kita akan membahas bagaimana cara mendukung ibu hamil mengakses informasi dan layanan yang tepat. Ibu-ibu selama ini, khususnya ibu hamil, ada ibu hamil sini? Ada. Siapa dulu tangan? Udah berapa bulan, Bu? Kami masuk 7 bulan. Alhamdulillah, mudah-mudahan lahir anaknya yang selamat. Amin. Selama ini ibu-ibu mengikuti kegiatan untuk mendapatkan informasi tentang stunting nggak? Dapat ya? Berarti selama ini kita mendapat informasi. Informasi itu dibagi dalam informasi langsung, artinya secara tatap muka seperti kita ini. Kemudian informasi secara tidak langsung. Nah, sekarang saya akan bagikan tugas. Kita akan bagi 2 kelompok ya. Kita akan bagi 2 kelompok, saya kasih waktu 2 menit. Jadi masing-masing kelompok tulis informasi yang dapat secara tidak langsung dan informasi yang dapat secara langsung. Betul kan? Iya. Ya, kita bagi 2 kelompok ya. Silakan dimulai dari sekarang. Jadi informasi yang didapat secara langsung itu gimana, ataupun secara tidak langsung itu gimana? Silakan bekerja. Saya kasih waktu 2 atau 3 menit. Selesai, Bu ya? Bisa. Selesai. Sekarang kita akan menuliskan informasi yang didapat secara langsung dan info secara tidak langsung. Oke, kelompok yang ini coba sebutkan informasi yang terdapatkan tentang kesehatan ibu hamil ataupun stunting yang didapatkan secara langsung. Melalui posyandu. Oke, pertama kita catat dulu. Pertama posyandu. Posyandu. Kedua kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil. Kedua kelas ibu hamil. Yang ketiga, ada lagi, Bu? Ada pertemuan kelompok atau P2K2. 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 Satu Ada lagi, Bu? lagi rumah gizi Gampung. Rumah gizi Gampung. Rumah Gizi. gizi
tertentu. Di sini ada rumah gizi kampung, Bu? Ada. Oke, udah habis dengan secara langsung ya? Udah. Yang informasi yang kita dapat secara tidak langsung, apa aja? Dari apa aja? Grup WA. Grup WA. Ibu-ibu punya grup WA semuanya? Punya. Grup WA. Yang kedua? Internet. Internet. Oke. Internet. Habis, Bu? Udah. Ya. Jadi ini secara info tidak langsung dan info secara langsung. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Posyandu. Di sini ada kegiatan posyandu? Ada. Posyandu apa? Posyandu balita atau lansia? Balita, lansia, dan PTM. PTM. Satu dia. Jadwal posyandunya? Tanggal 10 dengan tanggal 7. Artinya kegiatan posyandu balita ini diadakan setiap bulan. Ibu semuanya ke posyandu tiap bulan? Tiap bulan. Oke, sekarang saya mau menanyakan kepada Ibu Maulidah Rahmi, apa saja kegiatan yang dilakukan di posyandu? Pemberian vitamin dan tablet tambah darah. Penimbangan berat badan, pengukuran tinggi badan ibu, bayi, dan balita. Ukur tekanan darah, imunisasi, KB, penyuluhan tentang stunting dan PHBS. Berarti ada juga penyuluhan tentang stunting dan PHBS. Ya. Kemudian yang kedua adalah kelas ibu hamil. Kelas ibu hamil. Saya akan menanyakan apa saja kegiatan yang dilakukan di kelas ibu hamil. Kepada Ibu Rahmawati. Kepada Ibu Rahmawati, berbagi pengalaman ibu hamil. Berarti dalam kelas ibu hamil itu ada beberapa orang ibu hamil, Iya. bukan satu kan? Bukan. Bukan satu. Kemudian Suami juga ikut Serta. serta lebih tahu. suami berarti selama ini mengantar ibu kan? Iya. Ke kelas ibu hamil. Kemudian Melatih keterampilan pernafasan. pernafasan, lebih siap menghadapi persalinan dan Pasca persalinan. kalau di kelas ibu hamil itu diajarkan tentang posisi ataupun cara-cara menyusui nggak? Iya, diajarin. Diajarin ya? Oke, sekarang kalau yang dua ini memang khusus untuk balita dan ibu hamil dan dibahas tentang stunting juga. Kemudian yang ketiga adalah P2K2. Di sini setiap bulan juga diadakan pertemuan kelompok ataupun P2K2 oleh pendamping PKH. Modul pertemuan P2K2 ataupun pertemuan kelompok adalah yaitu modul kesehatan gizi. Masih ingat kan waktu kita di Munasah atau Langgar yang kita lakukan pertemuan kelompok tentang gizi, tentang ibu hamil, ibu menyusui, masih ingat kan? Masih. Ingat? Kemudian yang keempat, rumah gizi kampung. Rumah gizi kampung ini program daerah khusus di Aceh. Di tempat lain ada. Rumah gizi kampung ini memberikan informasi, memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan khususnya gizi untuk penanganan dan pencegahan stunting. Artinya ini memang rumah gizi kampung ini tempat kasih gizi untuk anak-anak yang stunting. Ini setiap kampung ada, cuman ini baru dimulai. Untuk kota Banda Aceh baru di Berawi baru ada. Kalau di sini saya nggak tahu di mana ada pilot projectnya. Kemudian informasi tidak langsung. Ini ada grup WA. Di grup WA ini tentu ada percakapan. Tentunya di situ ada ibu hamil. Jadi saling tanya menanyakan, ya kan? Saling berbagi informasi. Kemudian internet. Internet juga menghadirkan berbagai informasi yang dapat kita buka melalui link-link tertentu ataupun web tertentu. Cuma di internet ini
kita harus sering harus memilih mana info yang benar dan mana info yang hoax ataupun info yang salah. Berbagai informasi yang kita dapatkan di internet belum tentu benar, makanya kita harus menyeleksinya secara lebih bijak. Umpamanya seperti mitos, atau ini kita bermain mitos dan fakta tentang seputar kesehatan ibu hamil. Ibu hamil, ini saya tanya, nanti jawabnya mitos atau fakta ya. Ibu hamil boleh makan nanas nggak? Boleh. 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 Tidak. Ibu ini menjawab boleh, ibu ini tidak. Itu mitos atau fakta? Mitos. Fakta. Sebetulnya nanas boleh dimakan. Mitos. Artinya mitos itu. Itu informasi yang beredar di masyarakat. Kemudian ibu hamil boleh melakukan kegiatan olahraga nggak? Boleh. Boleh. Itu memang disarankan. Disarankan. Nah. Kemudian dalam hubungan suami istri, apakah ibu hamil boleh melakukan hubungan suami istri selama masa hamil? Boleh. Selama masa hamil? Boleh. Boleh. Boleh selama hamilnya dalam keadaan sehat. Sehat. Selama hamilnya Tidak bermasalah itu. bermasalah. Tidak bermasalah. Tidak bermasalah. Kemudian contoh lain lagi, ibu hamil ataupun ibu menyusui tidak boleh makan ikan ataupun yang berbau-bau amis. Mitos atau fakta? Mitos. Mitos. Jadi semuanya bisa dimakan ya? Ya. Insya Allah Sudah semuanya bisa sehat. dimakan. Udah gizi. Iya, seperti ibu udah sehat ya. Wa alfian. Jadi secara singkat saya menjelaskan tentang bagaimana kita mendapatkan layanan informasi dan layanan yang tepat. Sebaiknya kita mendapatkan informasinya secara langsung, karena kalau secara langsung, kalau ada yang tidak mengerti, kita bisa ditanyakan. Cuma kalau tetapi kalau info yang dapat secara tidak langsung, ini belum tentu kebenarannya dan tidak dapat kita tanyakan secara langsung juga. Jadi saya menyarankan ibu-ibu tetap mengikuti kegiatan yang selama ini ibu-ibu ikuti, seperti posyandu, kelas ibu hamil, P2K2 dan rumah gizi kampung. Semua ini dilakukan sebulan sekali. Sebulan sekali. Saya rasa semuanya punya waktu ya untuk menghadiri posyandu, kelas ibu hamil, P2K2 dan rumah gizi kampung. Sampai di sini paham semuanya? Paham. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau tidak ada, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.